juga yang bentuk tunggal gitu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang ya, di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah adalah sang pencipta. Ya, Allah menciptakan langit. Ya, di langit itu ada gugusan bintang, ada kumpulan bintang, ya, dan akan menjadi indah bagi siapa saja yang memandangnya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat alam semesta ini, ya kalau mungkin kita berkesempatan melihat dari luar angkasa, ya, bahwasanya manusia hidup di planet bumi, ya, di mana planet bumi ini ya berdasarkan informasi yang kita terima, yang berdasarkan ilmu yang ada, adalah hanya bagian terkecil dari alam semesta. Ya, banyak teori tentang bumi gitu ya, dari teori bumi datar, bumi bulat, ataupun bumi sebagai poros alam semesta gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya ya yang ada sekarang gitu, bahwa bumi ini bukan poros alam semesta, dan bumi ini hanya bagian kecil dari alam semesta ini. Nah, masih banyak ya benda angkasa lainnya ya, ataupun bahkan planet lainnya yang lebih besar ya dalam bumi dibandingkan dengan bumi. Ya. Ada Venus, Jupiter, ya, yang Saturnus, Uranus yang secara ukuran lebih besar dibandingkan bumi. Nah, ini ketika bumi dibandingkan dengan Jupiter, ya bumi hanya seperti bol kelereng ya, atau gundu ya, kelereng kecil ya, dibandingkan dengan bola yang sangat besar, mungkin bola basket gitu ya. Jadi kelereng berbanding bola basket. Nah, ini ya. Kemudian juga Jupiter kalau dibandingkan dengan matahari juga sama. Ya. Jupiter sangat kecil sekali, apalagi bumi gitu ya. Nah, ini Jupiter, ini bumi. Ya, sangat kecil sekali. Nah, begitu pula matahari gitu ya. Dalam astronomi gitu ya, kalau matahari dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya, ada Arcturus dengan bintang lainnya, ya, betapa kecil matahari. Ya, apalagi kalau bumi ataupun Jupiter gitu ya. Dan masih banyak bintang yang lebih besar dibandingkan matahari. Nah, jika matahari hanya 1 piksel, ya betapa kecilnya bumi gitu ya, apalagi manusia. Nah, kemudian ada lagi bintang lainnya, ada Betelgeuse, ada Antares ya, ini yang bintang ke-15 yang paling terang di angkasa. Ya, jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi. Ya, dan masih banyak lagi. Dan memang kita manusia ya punya punya keterbatasan dari segi alat gitu ya, bagaimana kita belum bisa menguak semua benda yang ada di angkasa. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat At-Tariq ya, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, Allah bertanya, Allah pertama bersumpah was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Ya, was-samaa'i wat-tariq, wat-tariq yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, apa yang datang pada malam hari itu? Ya, kata Allah, an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus. An-najm, bintang, as-saqib, menembus, atau ada juga yang mengartikan bintang yang sinarnya sangat tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, tidak ada suatu jiwa pun atau manusia pun melainkan ada malaikat yang menjaganya. Nah, sedikit renungan di awal pertemuan kita ini. Ya, alam semesta yang besar ini, siapakah yang menciptakan? Ya, apakah manusia bisa menciptakan alam semesta sebesar ini? Ya, kemudian kalau matahari dibandingkan dengan bintang lainnya, ya matahari mungkin hanya seperti debu ya, di dekat bola basket yang besar.
Nah, apakah pantas gitu ya pengatur alam raya ini adalah matahari? Ya, atau pantaskah pencipta dan pengatur alam raya ini hanya salah satu penghuni bumi, ya, di mana bumi ini sangat kecil gitu ya. Ya, bahwasanya segala hal tentang alam semesta ini, tentang luar angkasa, belum yang lainnya, ya maka pasti penciptanya sangat luar biasa. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa melihat juga dalam Al-Quran gitu ya, bagaimana kisahnya Ibrahim ketika mencari Tuhan. Ya, yang pertama dilihat adalah bintang. Ya, dia berkata, wah bintang ini adalah Tuhan. Tapi ternyata ketika pagi hari bintang menghilang. Kemudian dia merenung lagi, melihat lagi, wah bulan ini kayaknya Tuhan. Kenapa? Karena bulan lebih besar dari bintang dan cahayanya lebih terang. Tapi ternyata pagi hari bulan pun juga hilang. Gak mungkin dong Tuhan itu cuma ada di malam hari. Lalu kata Ibrahim melihat lagi, nah, Ibrahim berkata bahwa matahari adalah Tuhan. Kenapa? Karena matahari sangat besar, sinarnya sangat luar biasa gitu ya. Tapi ternyata pada malam hari matahari juga nggak ada. Gitu. Maka kemudian kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku, menyerahkan diri, aku berislam ya kepada pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu. Nah, dalam surat Al-A'raf Allah juga berkata, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Dan ilmu pengetahuan pun ya hanya membahas bahwa bumi salah satunya tercipta dengan adanya dengan teori Big Bang gitu ya. Nah, kemudian lalu dia bersemayam di atas arsy-nya. Nah, kita tidak tahu sebesar apa ya arsy-nya Allah, ya apakah bentuknya sama seperti kursi gitu ya. Nah, kita pun tidak tahu ya. Kemudian dia juga menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, ya bahwasanya pergantian siang dan malam itu terjadi ya dengan cepat, ya tanpa telat sedikit pun. Ada diciptakannya pula matahari, bulan, bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ya, ingatlah ya, Allah lah yang menciptakan dan memerintahkan. Maksudnya Allah Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan bahwa dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa dialah pencipta alam semesta, ya, termasuk semuanya, bukan hanya bumi saja, tapi semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian maksud dari 6 masa itu adalah 6 hari, ya, yaitu dari hari Ahad sampai dengan hari Jumat. Dan pada hari Jumat semua makhluk nantinya akan dikumpulkan, dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihissalam. Walaupun ya di sini ulama berselisih pendapat ya dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai pengertian makna hari-hari tersebut. Ya, apakah hari-hari tersebut sama dengan hari-hari kita sekarang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu sekilas tafsir dari hadis ini. Dari ayat ini. Nah, kemudian juga mengenal Allah lewat laboratorium alam semesta. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Nah, pertama, alam semesta ditundukkan bagi umat manusia. Ya. Nah, Allah menundukkan alam semesta ini bagi manusia, ya, agar mereka memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dalam artian, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir. Ya, misalkan bagaimana
tumbuhan itu bisa tumbuh hanya dari sebuah biji, kemudian nanti dia timbul tunas, ya kemudian muncul batang, kemudian semakin besar mulai muncul daun muda, mulai ranting daun muda, sampai nanti akhirnya muncul buah-buahan yang beraneka warna dan bermacam rasa. Nah, kita manusia ya harus merenungkan tentang ya proses tumbuhan, seperti tadi siklus tumbuhnya gimana. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 12 kita lihat surat An-Nahl surat yang ke-16, lakum wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika ayatin liqaumin yaqilun. Ya, dan dia yang menundukkan siang, malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memahaminya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana Allah sangat sempurna mengatur pergantian malam dan siang, ya maka kita manusia tidak akan pernah bisa ya menggantikan Allah. Ya kita membuat mataharinya aja nggak bisa, gitu. Apalagi bagaimana mengatur matahari itu. Ya, dan kemudian di dalam surat Al-Jasiyah juga sama. Nah, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, Allah telah menundukkan untuk kita manusia apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sebagai rahmat, sebagai bukti kecintaan, bukti kasih sayang Allah bagi manusia. Ya, sesungguhnya yang demikian itu ya benar-benar dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, kemudian bagaimana lagi? Ya, kemudian Allah membekali manusia agar menjalani kehidupan yang baik. Ya, Allah menjadikan lingkungan bumi sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, dan Allah juga menyiapkan manusia dengan berbagai potensi agar menjalani kehidupan yang baik. Ya, kita manusia tidak ada yang sama. Ya, bahkan dua orang anak kembar atau 3 orang anak kembar sekalipun, ya yang memang benar-benar kembar identik, ya tidak 100% sama. Nah, maka setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya. Dan setiap orang ya sama. Ya, ketika dikeluarkan dari perut ibunya, keluar dari rahim, ya dia tidak tahu satupun. Ya, dia tidak mengetahui apapun. Lalu kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, ya fungsinya untuk merenungi, untuk mengulik gitu ya alam semesta ini. Dan juga lingkungan bumi sesuai dengan ya kebutuhan manusia. Ya, kita sangat mudah sekali menanam, apalagi di Indonesia ya sampai dijadikan lagu gitu, tongkat dan batu aja bisa tumbuh kalau cuma ditancap gitu. Betapa suburnya alam Indonesia gitu. Nah, kemudian Allah juga mengajarkan ilmu kepada manusia. Jadi Allah bukan cuma memberikan manusia bentuk yang sempurna, Allah memberikan bumi sebagai tempat manusia mencari makan, ya, tapi Allah juga mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya. Allah mau mengetahui apa yang ada dalam semesta. Ya, bahkan sebutir biji yang berwarna hitam dalam gelap gulita malam, ya Allah bisa tahu di mana biji itu. Ya, dan Allah mengajarkan ilmu kepada manusia agar kita selalu bersyukur kepadanya. Nah, di sini Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, Allah lah yang mengajarkan ilmu pada kita sebenarnya. Nah, ilmu Allah ini ada 2 jenis. Nah, yang pertama ada ilmu qauliyah atau ilmu tanziliyah.
Ya. Dan kedua ada ilmu kauniyah. Ada juga yang mengatakan ada ilmu syariah, ada ilmu kauniyah. Tapi biasanya kita mengenal ilmu kauliyah sama ilmu kauniyah. Nah, ilmu kauliyah ini adalah ilmu-ilmu yang sumbernya dari firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya ya, untuk disampaikan kepada umat manusia. Bahwa jadi ilmu kauliyah atau tanziliyah ini adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ilmu ini banyak. Ya, ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu apalagi ilmu tafsir ya, dan lain sebagainya. Oke, nah banyak sekali bentuk ilmu kauliyah gitu ya tadi ya, fikih, akidah, tafsir, kemudian ada ulumul Quran itu sendiri, mustalahul hadis dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu kauliyah atau tanziliyah. Nah, yang kedua ada ilmu kauniyah. Nah, ilmu yang bersumber dari alam semesta. Ya, sumbernya alam semesta dipelajari manusia dengan cara mengkaji dan meneliti fenomena yang terjadi pada alam semesta. Ya, misalkan adanya teori Big Bang, nggak mungkin. Ya, teori Big Bang nggak mungkin terjadi ya kalau tidak ada penelitian gitu. Ataupun teori-teori lainnya. Ya, misalkan dalam ilmu ekonomi ada teorinya Adam Smith ya tentang invisible hand. Ya, bahwasanya harga itu akan terbentuk dengan sendirinya oleh tangan-tangan yang tidak terlihat seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk dalam ilmu kauniyah ini bisa kita lihat ya, biologi, fisika, psikologi. Ya, di mana ada empirical base. Bahwasanya ilmu-ilmu ini berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan praktek, berdasarkan penelitian. Ya, ini yang masuk dalam empirical base. Nah, tapi ada juga ilmu-ilmu yang sumbernya adalah logical base. Ya, matematika, statistika, ilmu komputer. Ini sumbernya adalah logik. Ya, jadi tidak semua ilmu kauniyah itu sumbernya harus empiris. Ya, harus ada penelitian dulu, harus ada percobaan dulu. Ya, tapi ada yang juga yang logical base. Nah, kemudian kedua ilmu punya fungsi yang berbeda. Ya, antara ilmu kauliyah maupun kauniyah ini fungsinya beda. Ilmu kauliyah ini fungsinya sebagai pedoman hidup bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya yang muslim, tapi pun yang non-muslim. Ya, tentu saja yang non-muslim ya harus masuk muslim dulu. Ya. Nah, membedakan antara yang benar dan salah ya, dalam rangka membimbing manusia menuju jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah suka. Nah, tujuannya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ilmu kauniyah ini hanya sarana hidup. Ya, beda. Kalau kauliyah ini pedoman hidup, ya. Kalau kauniyah di sini adalah sebagai sarana hidup.
Mohon maaf Bapak, suaranya termute. Oke. Dan kedua ilmu ini diperoleh kita manusia dengan cara yang berbeda. Ya, kalau ilmu qauliyah ini dengan cara membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah baik Al-Quran maupun Sunnah, ya, dengan berbagai macam dalil yang ada di dalamnya. Ya. Baik itu nanti menjadi suatu ilmu fikih, baik itu menjadi suatu ilmu hadis, baik itu nanti menjadi sebuah ilmu Quran gitu ya, dengan dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak perlu membuktikannya, ya, kita hanya perlu membenarkan, mempercayai. Nah, sedangkan ilmu kauniyah ya ini ya perlu adanya pengkajian, perlu adanya perenungan, ya, berbagai macam fenomena yang terjadi di alam semesta ini, ya, bagaimana misalkan kenapa benda yang dilempar ke atas akan jatuh, ya, atau ya mungkin penemu teori gravitasi, ya, gimana kalau benda dilempar ke atas gitu, apakah dia akan terlempar jauh nggak balik lagi. Nah, kemudian ternyata setiap benda dilempar ke atas dia akan balik lagi ke bawah. Yang Einstein, wah berarti ini ada yang menariknya. Nah, jadi ilmu kauniyah ini perlu ada pengkajian, percobaan, penelitian. Ya, misalkan juga dalam biologi gitu ya, perkawinan pada hewan gitu ya, misalkan kucing misalkan, kucing yang warna bulunya hitam putih dikawinkan dengan yang bulunya abu-abu misalkan, bagaimana anaknya, apakah hanya 3 warna itu saja nanti di kulitnya, atau misalkan ternyata ada warna yang keempat nih. Nah, itu kan perlu ada penelitian, perlu ada pengkajian. Nah, maka cara memperolehnya berbeda. Ya, kalau ilmu ilmu kauliyah ya sudah ada. Ya, kita tinggal membaca, kita membenarkan. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya itu tidak menjadikan bahwa perbedaan itu bukan berarti si A benar, si B salah. Ya, bisa jadi dua-duanya benar, tergantung dalil. Ya, jadi dalam ilmu qauliyah tidak semuanya harus hitam putih gitu ya. Kalau A benar, B salah, itu bisa jadi dua-duanya benar. Nah, kemudian kedua ilmu sama-sama benar tapi berbeda. Ya. Kenapa? Kalau ilmu qauliyah kebenarannya bersifat mutlak dan pasti. Ya, contoh kehidupan akhirat benar adanya, walaupun kita nggak bisa melihatnya. Atau setelah Nabi Muhammad tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul. Itu mutlak. Eksperimental. Ya. Di mana teori yang ada, yang dianggap benar, dia akan terus benar selama tidak ada sanggahan atau tidak ada eksperimen yang menolaknya. Dalam ekonomi misalkan, karena background saya ekonomi, ya banyak sekali gitu ya teori-teori ekonomi yang ia saling menggantikan. Dari teori Adam Smith, Keynes, Neo Keynes, ya, sampai ya semuanya saling menggantikan. Bagaimana saling menggantikannya ya setelah diuji kemudian oleh para ahli dibenarkan, ya dia menjadi suatu teori yang harus baku gitu, sampai ada nanti percobaan lagi kemudian menghasilkan teori baru yang menyanggah teori yang sudah ada. Nah, keduanya berbeda namun terkait satu sama lain. Antara ilmu qauliyah sama ilmu ilmu qauliyah atau tanziliyah dengan ilmu kauniyah ini berbeda tapi saling berkaitan. Nah, kedua ilmu sama-sama menunjukkan tanda kebesaran dan keagungan Allah, ya, dan juga menimbulkan rasa takut pada diri kita, rasa takut kepada Allah.
Kemudian banyak isyarat dalam Al-Quran, ilmu qauliyah untuk mengkaji apa yang terjadi di alam semesta. Contohnya ya seperti yang saya sampaikan di praktikum, di responsi ya ayat tentang proses penciptaan manusia. Kemudian ada lagi ayat-ayat tentang proses produksi susu. Kemudian ayat-ayat tentang ekonomi, ya, dan masih banyak lagi. Nah, sementara dengan mengkaji ilmu kauniyah, ya, akan terbukti banyak sekali kebenaran yang ada pada Al-Quran dan hadis. Ya, banyak gitu ya. Ya, bayangkan gitu ya, ayat tentang proses penciptaan manusia ada dari tahun sekitar 500-an dan 600-an. Tapi ya 1000 tahun kemudian mikroskop baru ditemukan, baru ternyata benar gitu. Apa yang dikatakan Al-Quran. Nah, isyarat dalam Al-Quran ya untuk mengkaji ilmu kauniyah ini banyak sekali gitu ya, penciptaan langit dan bumi. Ya, teman-teman bisa melihat ya dalam surat Al-Anbiya, kemudian ini kalau nggak salah An-Naba 78, ya, hujan dan halilintar, ya, langit dan bintang-bintang dan sebagainya, ya, awan cumulonimbus, tumbuhan, binatang, mineral, ini ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian materi yang mendasari penciptaan manusia, prosesnya penciptaan manusia, proses perubahan fenomena alam, hubungan manusia dan alam. Banyak isyarat dalam Al-Quran, cuma terkadang ya kitanya aja yang nggak sadar atau nggak ngeh gitu bahwa Al-Quran sudah pernah menyinggung masalah A gitu, tapi kita ya karena kekurang rajinan kita atau kekurang pahaman kita sehingga itu terlewatkan. Nah, penjelasan ilmiah terkait ayat-ayat Al-Quran, contohnya misalkan sifat-sifat air, ya, air penuh berkah. Ini dalam surat ke-50, surat Qaf, ya, ayat ke-9. Ya, Allah berkata, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan dari sebentar. Ya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Ya, kemudian bagaimana jika air sudah menjadi asin? Nah, ini semua ya ada dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh gitu ya bagaimana penjelasan ilmiah tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat air. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebagai manusia wajib mempelajari keduanya. Nggak bisa kita hanya mempelajari salah satunya saja. Ya, cara belajarnya bagaimana? Ya nggak harus lewat kuliah gitu ya. Ya kalau teman-teman mau kuliah bagus gitu ya, karena ada 3 orang mahasiswa IPB setelah lulus dari IPB balik kuliah lagi di LIPIA Jakarta ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Asing gitu ya. LIPIA itu Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Al-Quran kalau nggak salah. Nah, yang mana pusatnya itu di Arab gitu ya, kuliahnya pakai bahasa Arab semua full gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, bahwa ya kalau ingin mempelajari kedua ilmu bisa dengan cara kuliah ataupun yang lainnya, bisa dengan cara membaca atau mengikuti ceramah seorang ustadz, banyak caranya. Nah, ilmu kuliah ini mempelajarinya fardu ain ya, bahkan di dalam buku Ta'lim dikatakan bahwa ilmu pertama yang harusnya dipelajari itu adalah ilmu fikih. Karena fikih ini berkaitan erat dengan kehidupan kita. Wudhu, sholat, puasa, itu semua dalam fikih. Bahkan sampai menikah, itu pun tentang ilmu fikih. Bahkan sampai dengan ekonomi, transaksi, itu semua ada di fikih. Nah, jadi harusnya yang pertama kali kita pelajari adalah ilmu fikih. Ya. Nah, hukumnya wajib
bagi setiap orang mempelajari ilmu qauliyah dengan berbagai macam cara, tujuannya untuk membentuk sebuah pribadi muslim ya, atau syakhsiyah Islamiyah. Nah, ini diantara ilmu kuliah yang wajib dipelajari, ya, ilmu akidah, ya, tentang keimanan, tentang keyakinan, agar kita tidak mudah tergelincir, ya, kepercayaan kita tidak mudah goyah, iman kita tidak mudah goyah. Kemudian ilmu syariah dan muamalah, ya, halal haram, tata cara ibadah, bisnis ini masuknya sebenarnya lebih banyak ke fikih. Kemudian ilmu tazkiyah yang membersihkan hati dari dosa, penyakit, ya, seperti syirik, riya, dan dengki atau hasad. Nah, kemudian ilmu kauniyah ya sebenarnya secara umum sifatnya itu adalah fardu kifayah. Yang mempelajari ilmu kauniyah ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang yang mempelajarinya, ya yang lain kewajibannya gugur. Ya, tapi ya bagi seorang muslim menurut saya sih dua-duanya harus dipelajari. Ya. Nah, tujuannya ilmu kauniyah itu untuk membentuk mujtama al-islami, bagaimana membentuk masyarakat muslim. Ya. Nah, apa saja yang wajib dipelajari? Ilmu yang terkait dengan teknologi ataupun sains, ya, kedokteran, pertanian, perekonomian, telekomunikasi, militer, dan sebagainya. Nah, termasuk fardu kifayah, ini ilmu yang terkait dengan kemaslahatan umat, ilmu yang berkaitan dengan kebaikan umat, ya, misalkan pendalaman ilmu akidah dan syariah, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, dan lain-lain, itu sifatnya fardu kifayah untuk pendalamannya. Kemudian ilmu syariah praktis yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pengurusan jenazah, tajwid, ya, atau tahsin, atau ilmu tentang qiraah Al-Quran, ilmu waris, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh ilmu qauliyah yang sifatnya fardu kifayah. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat tentu saja kita sebagai seorang muslim, ya, tidak diperbolehkan atau bahkan haram, ya, mempelajari ilmu yang merugikan diri sendiri. Contoh ilmu sihir, ilmu perdukunan, ya, santet, ramal-meramal, jodoh, hoki, dan sebagainya. Kenapa? Karena ilmu ini justru akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal kemudian membenarkan perkataannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nah, bayangkan, barang siapa yang mendatangi peramal kemudian membenarkan apa yang dikatakan peramal tersebut, ya, maka ia telah kafir terhadap terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ilmu yang tidak berguna dan merugikan masyarakat, ya, mencuri, rampok, hacker, dan sebagainya. Nah, ilmu qauliyah dan kauniyah ini harus dikembangkan secara terpadu, ya, dikembangkan secara bersama. Kita nggak bisa mengembangkan salah satu ilmu saja, karena semuanya ya balik ke karakter ilmu itu sendiri, ya, mau ilmu agama, ilmu qauliyah ataupun ilmu kauniyah, secara umum ilmu itu akan berkembang dengan apa? Dengan adanya penemuan-penemuan yang baru. Kalau untuk ilmu qauliyah tentu saja ketika seseorang mengulik lebih dalam tentang sebuah ayat, tentang sebuah hadis, nah, kemudian dia mendapatkan hal yang baru, ya maka ilmu itu berkembang. Nah, ilmu kauniyah apalagi, ya, dengan adanya penelitian, ya, eksperimen dan sebagainya. Nah, ilmu qauliyah dan kauniyah pada dasarnya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh mempertentangkannya. Ya, kalau misalkan menurut ilmu kauniyah A, menurut ilmu qauliyah B,
gimana nih? Nah, keduanya ataupun saya hanya mau belajar ilmu kauniyah saja, lebih seru gitu. Ya, tapi ya semuanya harus dipelajari. Ya, keduanya harus dipelajari dengan rasa takwa, takut ya, kepada Allah ya, untuk memahami tanda-tanda kebesarannya. Ya, seperti firman Allah dalam surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita dalam surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, berdasarkan 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini ya, kita tahu bahwa semua ilmu itu sumbernya adalah Allah. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh memisahkan ya antara ilmu qauliyah sama kauniyah. Ya, sebagaimana kita melihat para ulama kita zaman dahulu, yang mereka menguasai kedua ilmu itu bahkan dengan sangat baik. Ya, banyak sekali. Ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Fakhruddin Ar-Razi, ya, kemudian Jabir bin Hayyan, ya, kemudian banyak sekali gitu ya, mereka menguasai ya, semua ilmu. Ya, Imam Syafi'i selain imam mazhab dalam bidang fikih juga menguasai kedokteran. Kalau Khwarizmi ya, selain dia seorang matematikawan ya, membuat angka 0, dia juga menguasai Quran dan hadis. Ya, dia juga melahirkan ilmu aljabar. Ya, sebagaimana yang kita pelajari aljabar dari SMP sampai dengan kuliah masih belajar aljabar. Itu. Nah, maka kita tidak boleh mempertentangkan. Kita tidak boleh mengutamakan yang satu dibandingkan yang lainnya. Karena pada dasarnya semua ilmu ini ya wajib kita pelajari. Oke, kemudian nah, bagaimana jika kajian ilmiah bertentangan dengan Al-Quran? Nah, jika ada pertentangan antara kajian ilmiah dengan Al-Quran atau hadis sahih, ya, dan tidak dapat diselaraskan makna dan penafsirannya, maka yang kita utamakan adalah Al-Quran dan hadis. Ya, karena kebenarannya adalah mutlak. Ya, contoh misalkan, ya, teori Darwin. Ya, teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari evolusi kera. Padahal dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya, manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini bukan berasal dari kera. Nah, maka oleh karena itu yang wajib kita dahulukan adalah Al-Quran. Yang wajib kita percaya adalah Al-Quran dibandingkan kajian ilmiah. Nah, kemudian hati-hati dengan adanya yang namanya sekularisasi. Ya, sekularisasi ini adalah pemisahan agama dari berbagai macam sendi kehidupan manusia. Agama tidak boleh mengatur tentang politik, agama tidak boleh mengatur tentang ekonomi, agama tidak boleh mengatur tentang seni budaya, agama bahkan tidak boleh mengatur tentang pendidikan. Nah, ini yang namanya sekularisasi. Nah, dikatakan bahwa mereka yang tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir melihat
kehidupan itu hanya sebatas di dunia saja, dan kematian itu hanyalah soal waktu. Ya, jadi mereka percaya bahwa kita tuh hidup cuma di dunia saja. Nah, tapi sebagai orang yang beriman, harusnya kita tahu bahwa kita hidup di dunia itu justru hanya sementara. Kehidupan kita yang paling kekal adalah nanti di akhirat. Ya, kehidupan kita yang abadi itu di akhirat. Dunia ini hanya sementara. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23-24, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya, kemudian di ayat 24-nya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yanzurun. Ya, kata Allah, maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup ya di atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberi petunjuk selain Allah, ya, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, kemudian di ayat 24-nya mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanya menduga-duga saja. Ya, karena yang maha penguasa waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menganggap ilmu dan kebahagiaan dunia diraih atas usaha dan kerja kerasnya semata. Ya, seperti yang diungkapkan Qorun, ya, kata Qorun dalam Al-Quran di surat An-Naml, ya, Qorun berkata, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul hakim wa huwal azizul alim. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menunjuk sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Oke. Nah, sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ya, bahwasanya orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah, mereka mengatakan bahwa ya kesuksesan yang kita dapat adalah ya karena usaha kita. Tidak ada campur tangan Allah, tidak ada campur tangan Tuhan, seperti itu. Kemudian kita juga dilarang berpikir ya mengikuti cara pikir mereka, ya cara pikir orang-orang yang sekuler ini yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ya, sebagaimana kisah Kan'an, ya, putra Nabi Nuh yang menjadi peringatan bahwa Kan'an tidak mau mengikuti ayahnya. Ya, dalam surat ke-11 surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-42 sampai dengan 43, ya, wa hiya tajri bihim fil mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ya, jadi Kan'an, ya kisahnya Kan'an, ya ketika kaum Nabi Nuh ditimpa banjir besar, gitu ya. Kemudian Allah berkata, dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Nah, tapi ya pola pikir, cara berpikirnya anaknya Nabi Nuh berbeda dengan Nabi Nuh sendiri. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang menghindarkan aku dari air bah. Nah, kemudian Nuh berkata, tidak ada yang melindungimu dari siksa Allah
ya pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia atau anak Nabi Nuh itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ilmu juga merupakan cara untuk mengenal alam, tapi kuasa Allah yang mengaturnya. Ya, jadi bukan berarti ketika kita tahu tentang alam semesta ini kita bisa mengaturnya. Ya, misalkan ya banyak gitu ya ilmu-ilmu yang memudahkan kita, tapi tetap saja kita tidak bisa mengatur alam semesta ini. Karena alam semesta ini mutlak ya hanya bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un." Kata Allah dalam ayat ke-63 dan 64 surat Al-Qari'ah, Allah berkata, "Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?" Nah, ini bagi kita ya sebagai mahasiswa IPB, pernahkah kamu berpikir benih yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Ya, kita kan cuma nanam benih, kemudian disiram, ya, atau tanam benih didimin aja. Yang menumbuhkan bukan kita, yang menumbuhkan adalah Allah. Dan bukan tanah juga yang menumbuhkan. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri ya kuliah kita pada siang hari ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, ini ada yang mau bertanya nih, silakan. Silakan ini, Mas Latul Umah. Mau bertanya apa? Silakan. Silakan, mau bertanya apa? Ini ada yang bertanya di kolom chat, tapi nggak dilanjutkan. Pertanyaannya apa? Mungkin sedang mengetik, Pak. Oke. Tunggu dulu. Kalau yang lain ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Oke, ini ada yang bertanya nih. Mohon maaf Bapak, biasanya kan kalau ada acara di sebuah tempat itu suka takut sama yang namanya hujan. Dikarenakan takut acaranya terganggu, maka dipanggillah pawang hujan. Iya, pawang hujan itu musyrik ya, gitu. Karena iya, wallahu alam gitu ya, bagaimana caranya. Dan pawang hujan itu bukannya nggak ada gitu ya. Cuma ya caranya ya musyrik gitu. Bagaimana bisa dia mencoba bukan menghentikan ya, apa ya, ya agar hujan itu nggak turun gitu. Dan itu benar, ada yang bisa, tapi ya cara itu musyrik lah gitu. Ya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, kemarin aja kalau teman-teman mungkin ada yang tinggal di Bogor ya,
saat Imlek kemarin kan cuacanya cerah banget ya. Ada yang tinggal di Bogor nggak? Ada yang dari Bogor nggak? Memperhatikan nggak pas Imlek kemarin tuh cuacanya cerah banget, Iya Pak, benar Pak. Ya ya Pak, kan? benar. Tapi sehari setelah Imlek hujan kan, hujan besar. Gitu. Ya itu bisa jadi gitu. Wallahu alam gitu ya, mungkin ya salah satunya ya karena apa namanya ulahnya pawang hujan gitu. Nah, ya hari ini cerah tapi cerah mendung lah. Kalau hukumnya ya tadi ya hukumnya musyrik. Nah, kenapa meminta tolong apa namanya kepada pawang hujan gitu ya? Seharusnya ya kita berdoa saja kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar acara yang kita apa namanya yang akan kita selenggarakan tuh lancar. Jangan sebenarnya saya nggak tahu mungkin ya, lancar ya, kalaupun mungkin kita berdoa kepada Allah agar hujannya jangan diturunkan dulu gitu ya saat acara, ya itu nggak masalah, itu kan permintaan kita. Nah tapi nanti kan dikabulkan atau tidaknya ya itu terserah Allah kayak gitu. Kenapa harus minta bantuan pada pawang hujan gitu, padahal ya kita cukup berdoa aja. Nah cuma masalah dikabulkannya doa kita atau tidak ya itu urusan Allah gitu. Yang pasti kita sudah berdoa kepada berdoanya kepada Allah gitu ya, karena kan belum tentu juga gitu ya permintaan kita dikabulkan, dan apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu walau misalkan udah berdoa, misalkan kita sudah menentukan ada hari misalkan yang paling gampang lah ya, menentukan tanggal nikah, misalkan nikah outdoor misalkan karena di rumah gitu ya, bikin apa tenda depan rumah. Waktu nikah kan sudah ditentukan dari jauh-jauh hari dong. Ya nggak mungkin ditentukan H-7 kan, ya minimal H-sebulan lah atau H- berapa bulan. Nah ketika apa namanya sudah menentukan waktu nikah dan kita tahu gitu ya, oh ternyata waktu ini tuh musim hujan kalau di Indonesia, berdoa lah tiap hari berdoa sampai hari H. Nah ternyata hari H hujan, ya itu adalah yang terbaik bagi kita gitu ya. Mungkin ada yang salah dari kita gitu ya, Allah tegurnya berupa hujan di hari pernikahan kita ataupun yang lain. Seperti itu sih menurut saya. Nah, jika Tuhan Maha Kuasa, apakah Dia bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Ini maksudnya, jika Tuhan Maha Kuasa, apakah Dia bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Maksudnya, yang tidak bisa mengangkatnya ini, yang nggak bisa mengangkatnya, Dia nih Allah sendiri yang tidak bisa mengangkatnya atau kayak gimana nih? Saya kurang paham konteks pernyataannya. Sebuah batu yang sangat besar sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ini berhubungan tentang apa ya? Tunggu dulu lah. Karena saya belum jelas, jika Tuhan Maha Kuasa apakah Dia bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Oke, konteksnya mungkin saya agak paham gitu, tapi wallahualam. Tapi gini, saya menganalogikan dengan pandemi ini. Ya, virus itu ciptaan siapa? Kalaupun misalkan ya, kalau misalkan virus itu ciptaan manusia, virus corona,
Ya kan banyak konspirasinya nih. Kita ambil pernyataan bahwa virus corona ini buatan manusia, misalkan. Nah, mungkin nyambung dengan pernyataan ini gitu ya. Kalau misalkan virus ini benar buatan manusia, kemudian kita mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menghilangkan virus ini? Nyambung kayaknya ya dengan pernyataan tadi gitu. Kalau misalkan Allah nggak bisa menghilangkan virus ini, padahal virus ini buatan manusia, berarti Allah tidak kuasa dong. Gitu. Logikanya seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa hikmah dari atau apa pelajaran dari Allah tidak melenyapkan virus ini. Nah, harusnya pertanyaannya seperti itu gitu ya. Jangan kalau misalkan Allah nggak bisa berarti Allah bukan Allah Allah itu tidak kuasa, tapi Allah maha kuasa. Cuma ada hikmah di baliknya. Kalau misalkan benar virus ini misalkan benar ciptaan manusia gitu ya, ya kenapa nggak Allah langsung musnahkan semuanya? Yaitu gampang saja Allah musnahkan, tapi ya ada banyak hikmah yang mungkin Allah ingin kita mencarinya. Bayangkan dengan adanya pandemi, kita menjadi lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga kebersihan. Yang mungkin dulu biasa aja gitu ya. Mungkin kadang bersin sembarangan, batuk sembarangan. Tapi kan dengan adanya ini kita takut. Orang bersin depan kita takut kita. Gitu. Yang tadinya kita biasa bersin sembarangan di hadapan orang gitu ya. Sekarang jadi menjaga. Kita sendiri takut kalau orang bersin depan kita. Kemudian juga dengan pandemi ini salah satu, saya lupa kemarin ada salah satu penelitian gitu ya, bahwa dikatakan selama pandemi ini nilai sedekah, nilai saling membantu itu sangat tinggi. Ya, bagaimana ya kalau teman-teman memperhatikan gitu ya, banyak gitu ya, ada satu orang terkena virus kemudian isolasi mandiri, ya teman-teman yang ngirim makanan, teman-teman yang membackup gitu ya, ada yang ngirim makanan, ada yang patungan ngirim uang. Jadi ya selama dia isolasi mandiri ya kebutuhannya tercukupi gitu. Nah, ini adalah hikmah ya, dan mungkin masih banyak hikmah lainnya ya. Jadi kenapa Allah tidak menghilangkan virus ini ya ini sebagai ujian cobaan bagi kita. Ya, ujian cobaan bagi kita manusia, apakah kita masih menyanyiakan hidup kita gitu ya, kayak alhamdulillah sholat seadanya saja, yang penting sholat gitu ya, tidak diperhatikan kualitasnya. Nah, tapi kan dengan adanya pandemi ini kita makin merasa wah, harusnya setiap sholat yang kita lakukan kita bisa mengumpulkan banyak pahala gitu. Karena kita nggak tahu kalau misalkan kita kena ya nauzubillah gitu ya, ketika kita terinfeksi virus ini kita bisa bertahan atau tidak gitu, kita nggak tahu ya, karena balik lagi itu kepada takdir. Nah, itu mungkin ya nyambung mungkin jawaban saya nyambung dengan pertanyaan maslahatul ummah itu. Jadi bukan karena Allah tidak kuasa, tapi ada hikmah di balik itu yang tidak semua orang bisa memahaminya, yang tidak semua orang bisa mengambilnya. Itu kan yang yang banyak yang hilang di antara kaum muslimin itu adalah hikmah. Ya, banyak hikmah-hikmah yang ya kita tidak bisa memahaminya dari berbagai macam peristiwa yang terjadi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya kuliah siang ini. Kalau masih ada yang mau bertanya bisa japri saya saja di WhatsApp. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga